Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma arzuqna fahman nabiyyin wa hifdzal mursalin wa ilhamal malaikatil muqarrabin bi rahmatika ya arhamar rahimin. Teman-teman, kita lanjutkan kembali perkuliahan kita tentang pengantar bisnis dan keuangan. Saat ini kita akan membahas materi kedua tentang lingkungan bisnis. Sebelum memulai materi, saya akan mengutip sebuah hadis ya dalam slide Mutiara Hikmah ini. Sebuah hadis dari sahabat Anas, ia menuturkan, para sahabat mengeluh kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dan mereka berkata, wahai Rasulullah, sesungguhnya harga barang kebutuhan sekarang ini begitu mahal. Alangkah baiknya bila Anda menentukan harga. Menanggapi permintaan sahabatnya ini, Rasulullah bersabda, sesungguhnya Allah lah yang menentukan harga, serta mengencangkan, melapangkan, dan memberi rezeki. Dan sesungguhnya aku berharap untuk menghadap Allah tanpa ada seorang pun yang menuntutku karena suatu kezaliman, baik dalam urusan darah ataupun harta. Hadis riwayat Abu Daud. Kaitan hadis ini dengan pembahasan materi kita kali ini terkait dengan mekanisme pembentukan harga, yang berdasarkan hadis ini kita melihat bahwa harga itu ditentukan oleh mekanisme pasar. Itu poinnya ya. Baik, ini adalah gambaran besar perkuliahan kita. Saat ini kita akan membahas tentang lingkungan bisnis ya, khususnya lingkungan eksternal. Dan juga ada kaitannya juga dengan lingkungan internal gitu ya. Jadi ada kaitannya. Tujuan pembelajaran dan materi. Peserta didik memiliki pemahaman tentang lingkungan yang mempengaruhi entitas bisnis ya. Jadi ini kita akan berdiskusi tentang poin-poin atau aspek-aspek yang mempengaruhi entitas bisnis atau perusahaan. Adapun materi pembahasan, pertama kita akan masuk ke brief introduction, sistem perekonomian, perilaku konsumen, analisis pasar, dan terakhir kita akan membahas sedikit tentang teknologi dan disrupsi bisnis. Kurang lebih seperti ini gambaran materi kita kali ini. Di sini ada sistem ekonomi, ada perilaku konsumen, ada analisis pasar, dan ada teknologi. Nah, keempat aspek ini akan mempengaruhi business decision ya, atau keputusan bisnis. Lingkungan bisnis akan mempengaruhi kebutuhan bisnis yang diambil. Baik, kita masuk ke materi pertama tentang sistem perekonomian. Sistem perekonomian merupakan suatu sistem yang dianut oleh suatu negara untuk pengalokasian sumber daya di antara warga negara, baik individu maupun organisasi. Isu yang ada dalam sistem perekonomian ini adalah cara memenuhi kebutuhan atau permintaan akan produk dan jasa dengan menggunakan sumber daya yang terbatas. Sistem perekonomian ini mempengaruhi beberapa hal, yaitu A. Barang dan layanan apa yang ditawarkan, berapa banyaknya dan bagaimana memuaskan kebutuhan pelanggan. Ini terkait produk. Yang kedua, bagaimana barang dan layanan yang dihasilkan atau disampaikan, dan bagaimana cara menghasilkannya, dan sumber daya apakah yang digunakan untuk menghasilkan barang atau memberikan layanan. Nah, ini terkait dengan sumber daya yang dibutuhkan untuk menghasilkan produk tersebut. Yang ketiga, bagaimana barang dan layanan tersebut didistribusikan kepada pelanggan. Nah, ini terkait dengan distribusi. Nah, jadi berbicara mengenai sistem ekonomi, kita akan membahas beberapa sistem perekonomian, yaitu sosialis atau dalam kurung terpusat ya, liberalis, campuran, dan juga sistem perekonomian Islam. Sistem sosialis atau terpusatnya artinya ini tersentralistik di pemerintahan. Sistem perekonomian yang bersifat terpusat atau tersentralisasi. Pada sistem ini pemerintah bertindak dalam mengendalikan produksi dan alokasi produksi serta sebagai pengambil keputusan. Dalam sistem ini pemerintah sangat berpengaruh pada perekonomian ya, jadi perekonomian itu diatur oleh pemerintah.
Nah, cabang dari sosialis ini dikenal juga adanya sistem ekonomi komunis, dia yang lebih terpusat daripada sosialis. Jadi peran pemerintah di sosialis cukup besar, di komunis peran pemerintah jauh-jauh lebih besar, yang bahkan mengatur seluruh aspek kehidupan masyarakat. Yang kedua, sistem ekonomi liberalis atau kapitalis. Nah, sistem ini mengedepankan mekanisme pasar dalam menciptakan kombinasi dalam penawaran dari pihak produsen dan permintaan dari konsumen. Menjunjung tinggi hak individual dalam berusaha dan mencari keuntungan, dan peran pemerintah sangat minimal dan perekonomian diserahkan pada mekanisme pasar. Nah, jadi liberalis atau kapitalis ini kebalikan dari sosialis atau komunis ya. Yang satu terpusat, yang ini terdesentralisasi gitu ya. Di satu sisi di sosialis peran pemerintah sangat besar, di sisi liberalis peran pemerintah sangat minimal ya. Dan perekonomian diserahkan kepada mekanisme pasar. Yang ketiga, sistem campuran. Sistem campuran ini merupakan sistem perekonomian yang memiliki karakteristik dari kedua sistem perekonomian tersebut, sehingga tidak sepenuhnya bisa dikategorikan sebagai sosialis atau liberalis. Sistem ekonomi ini menganut paham mekanisme pasar, namun pemerintah dapat mengambil langkah intervensi jika dibutuhkan ya. Jadi peran pemerintah bukan sama sekali tidak berperan, tapi pemerintah akan mengambil peran ketika dibutuhkan ya. Yang keempat, ada ekonomi Islam ya, sistem ekonomi Islam. Pada dasarnya ekonomi Islam menganut paham mekanisme pasar, tadi seperti hadis yang dikutip di awal tadi. Namun Islam memperhatikan aspek kesenjangan antara miskin dan kaya. Karena itu kita tahu ya ada syariat zakat, bagaimana distribusi kesejahteraan itu bisa merata kepada semua lapisan masyarakat gitu ya. Fokus ekonomi Islam pada pengembangan sektor real yang didukung oleh sektor keuangan. Nah, jadi fokus ekonomi Islam adalah pada bagaimana mengembangkan sektor real ya. Baik, kita lanjut. Berikut ini adalah perbandingan ya antara sistem ekonomi terpusat atau sosialis atau komunis, liberal dan juga Islam. Dari sisi persaingan, untuk sistem ekonomi terpusat cenderung tidak ada persaingan karena banyak industri dikuasai oleh pemerintah. Untuk liberal didukung oleh kekuatan pasar dan peraturan pemerintah. Dalam sisi ekonomi Islam dibolehkan selama tidak ada pihak yang dizalimi. Jadi persaingan itu boleh. Yang penting adalah jangan sampai ada pihak yang menzalimi atau terzalimi. Yang kedua, dari sisi produk dan harga, pilihan konsumen terbatas ya, karena perusahaan mungkin sedikit jumlahnya dan seluruhnya diatur oleh pemerintah, sehingga produk itu cenderung seragam dan harga pun cenderung seragam gitu ya. Sementara di sisi liberal, konsumen memiliki pilihan barang dan jasa yang cukup variatif ya, karena banyak perusahaan yang didirikan, yang berkembang, sehingga konsumen itu memiliki banyak pilihan gitu ya. Berbeda dengan sistem terpusat, pilihannya terbatas karena perusahaan yang ada hanya sedikit ya. Sementara perusahaan yang ada produsennya lebih banyak, sehingga pilihannya lebih variatif. Dari sisi Islam, konsumen memiliki pilihan produk berupa barang dan jasa yang sesuai syariat Islam. Nah, jadi memang kalau dari sisi Islam ini kita tentu berlandaskan pada syariat Islam ya, mana yang halal, mana yang haram. Yang ketiga, kesempatan kerja. Kalau yang ekonomi terpusat sangat terbatas ya, karena perusahaan sedikit sehingga lapangan kerja juga kurang. Di sisi liberal cukup luas ya, karena perusahaan cukup banyak. Islam cukup luas selama tidak bertentangan dengan syariah ya. Jadi kalau sistem ekonomi Islam pada intinya adalah bagaimana seluruh kegiatan ekonomi itu sesuai dengan Al-Quran dan Sunnah gitu ya. Nah, kemudian bagaimana dampaknya terhadap perusahaan? Sistem perekonomian ini menjadi faktor penting yang mempengaruhi bisnis, terutama bagi perusahaan transnasional, corporation atau multinational corporation ya, ketika beroperasi di negara di luar negara asal. Jadi untuk perusahaan-perusahaan yang melakukan ekspansi ke negara lain, dia tentu harus memperhatikan sistem ekonomi di negara setempat gitu ya. Kemudian kita masuk ke materi perilaku konsumen. Perilaku konsumen merupakan suatu proses yang berkaitan erat dengan keputusan konsumen untuk membeli atau menggunakan suatu produk. Keputusan membeli adalah output dari aktivitas pencarian, penelitian, dan evaluasi produk barang dan jasa.
Ini menurut Firmansyah 2018. Menurut Kotler dan Keller 2018, perilaku konsumen adalah suatu studi tentang cara dan proses yang dilakukan individu, kelompok, ataupun organisasi dalam memilih, membeli, menggunakan, hingga membuang produk. Produk tersebut berupa barang, jasa, ide, dan pengalaman untuk memuaskan kebutuhan dan keinginan. Nah, ini jadi poinnya ada dua ya, yaitu kebutuhan dan keinginan. Karena konsumen itu akan membeli sebuah produk untuk memenuhi kebutuhan ataupun keinginannya, gitu ya. Nah, berikut adalah proses pembelian produk oleh konsumen, ya. Consumer buying process, ya. Jadi pertama, tentu kita melihat ada masalah ya. Ada masalah yang dialami oleh konsumen, baik itu masalah dari sisi kebutuhan ataupun masalah dari sisi keinginan. Contohnya adalah lapar, haus, traveling, ya, jalan-jalan, dan seterusnya. Yang kedua, untuk mengatasi masalah tersebut, konsumen akan mencari informasi, searching, browsing, chatting, ya, tentang apa? Tentang restoran, tentang produk minuman, tentang objek wisata, dan seterusnya. Yang ketiga, kemudian konsumen akan menyusun dan membandingkan alternatif yang ada. Misalnya contoh, ingin traveling kemana ya? Makanya di situ ditentukan 3 alternatif lokasi wisata misalnya. Setelah ditimbang-timbang, akhirnya memutuskan, oke deh, saya akan ke satu objek wisata, misalnya ke Bandung. Ya, oleh sebab itu, si konsumen akan melakukan pembelian. Entah dia memesan hotel, ya, entah dia benar-benar jalan-jalan ke Bandung. Dan terakhir adalah perilaku pasca pembelian, puas atau tidak, akan repurchase atau tidak, ya gitu ya, akan kembali ke Bandung atau tidak. Nah, ini menurut Kotler dan Keller. Ya, jadi ini perilaku konsumen merupakan serangkaian proses ya, serangkaian proses. Tujuannya apa? Tujuannya untuk memenuhi atau menjawab permasalahan konsumen, permasalahan terkait kebutuhan ataupun keinginan. Ya. Dan ketika konsumen itu membeli, itu bukan akhir dari perilaku konsumen ya. Ini masih ada post purchase behavior. Jadi sebagai suatu entitas bisnis, kita harus memperhatikan istilahnya after sales-nya gitu ya. Setelah pembelian itu kita harus memperhatikan konsumen apakah puas ataupun tidak gitu. Sehingga kita bisa melakukan perbaikan-perbaikan terhadap produk kita gitu ya. Oke, ini kalau kita gabungkan ya, needs dan wants, itu keinginan dan kebutuhan, bisa dikatakan ini adalah ekspektasi atau harapan dari konsumen, dan bagaimana konsumen mempersepsikan performa produk yang kita jual. Sini ada tiga macam ya, 3 klasifikasi. Ketika produk performance tersebut di bawah ekspektasi, maka konsumen akan kecewa atau dissatisfied. Ketika produk sama dengan ekspektasi, maka konsumen akan merasa puas atau satisfied. Yang ketiga, ketika produk melebihi ekspektasi, maka konsumen akan sangat senang atau delight ya. Nah, ini target dari bisnis adalah bagaimana kita bisa memberikan atau menciptakan customer delight ya. Kemudian kita masuk ke analisis pasar. Analisis pasar merupakan proses untuk mengidentifikasi kondisi pasar, baik terkait peluang baru maupun hasil pemasaran yang telah dijalankan ya. Jadi kita bisa bicara masa lalu dan masa depan. Ada beberapa proses. Yang pertama, bagaimana dalam melakukan analisis pasar? Pertama, kita melakukan riset pasar ya, riset pemasaran atau market research. Riset pemasaran adalah fungsi yang menghubungkan konsumen, pelanggan, dan publik dengan perusahaan. Nah, jadi ini fungsi riset pemasaran adalah menghubungkan antara perusahaan selaku produsen dengan konsumennya, ya, baik itu pelanggan, baik itu publik, ya, masyarakat. Yang kedua, mengumpulkan informasi untuk mengetahui peluang dan masalah pemasaran. Ya, jadi apa yang sudah dilakukan itu seperti apa, dievaluasi, dan kedepannya seperti apa. Apakah ada peluang-peluang baru yang bisa kita manfaatkan. Yang ketiga, menghasilkan, memperbaiki, dan mengevaluasi tindakan pemasaran, memantau kinerja pemasaran, dan meningkatkan pemahaman tentang pemasaran. Nah, dari hasil market research ini akan didapat market insight atau wawasan pemasaran yang memberikan informasi tentang pemasaran yang dapat ditindaklanjuti oleh perusahaan.
Contohnya apa insight dari atau hasil dari market research ini? Contohnya adalah seperti peluang pasar. Oh, ternyata ada peluang baru yang perlu kita manfaatkan atau kita ambil. Oh, ternyata ada kebutuhan konsumen yang belum kita penuhi, ya. Atau ada keinginan konsumen yang perlu kita penuhi, dan seterusnya, ya. Ini market insight-nya. Setelah didapat market insight, maka dilakukan marketing strategi, ya, yaitu hal-hal yang akan dilakukan untuk menjawab permasalahan-permasalahan yang diidentifikasi atau yang diketahui dari market riset ini, gitu ya. Jadi bagaimana, contohnya misalnya ada peluang pasar yang baru, maka disusun strategi untuk memanfaatkan atau mengambil peluang tersebut. Ada kebutuhan konsumen yang belum terjawab, misalnya ada kebutuhan yang belum kita penuhi, maka disusun strategi untuk memenuhi kebutuhan tersebut, ya. Jadi seperti itu. Jadi analisis pasar dibutuhkan adalah bagaimana agar perusahaan itu bisa mengetahui kondisi pasar, ya, terhadap produk yang telah dijual, seperti itu. Manfaat analisis pasar melalui riset pemasaran, ya, perusahaan dapat mengetahui peluang bisnis dari pelanggan yang ada, ya. Jadi kita meriset konsumen-konsumen yang telah membeli produk kita. Tujuannya apa? Tujuan untuk meningkatkan pangsa pasar. Yang kedua, perusahaan dapat melakukan ekspansi bisnis ke pasar yang baru, new market, ya. Riset pasar memberikan informasi tentang ukuran pasar, peluang iklim persaingan, dan lainnya. Oh, ternyata misalnya masyarakat di kecamatan A membutuhkan produk kita. Nah, dari hasil riset pasar kita dapat mengetahui, oh, ternyata kita akan bisa melakukan ekspansi bisnis ke kecamatan tersebut, contohnya. Yang ketiga, perusahaan dapat melakukan pengembangan produk atau product development untuk meningkatkan kepuasan pelanggan atau menjawab kebutuhan dan keinginan pelanggan, ya. Jadi yang telah membeli produk kita tingkatkan kepuasannya atau menjawab kebutuhan dan keinginan pelanggan yang baru, yang akan kita sasar sebagai target market. Yang keempat, perusahaan dapat mengidentifikasi peluang untuk membuat produk yang baru ataupun melakukan ekspansi ke segmen pasar yang baru. Nah, ini jadi lebih ke produk ataupun ke perluasan pasar, gitu, ya. Nah, ini manfaat-manfaat dari kita melakukan analisis pasar. Nah, kalau kita bicara lebih detail lagi ke proses riset pemasaran, market research, pertama tentu kita harus tentukan masalahnya, ya. Problemnya apa sih? Oh, ternyata misalnya contoh pangsa pasar atau penjualan perusahaan kita menurun, itu problemnya. Kemudian bagaimana nih untuk penelitian, cara teknik melakukan penelitian? Oh, kita tentukan riset metodologinya. Tentukan metodologi riset apakah kuantitatif ataupun kualitatif, nih contoh, ya. Kemudian bagaimana cara kita mengumpulkan datanya, ya. Kita kan butuh data nih untuk kita analisis. Gimana cara mengumpulkan datanya? Oh, kita pakai kuesioner misalnya, atau kita bikin diskusi melalui focus group discussion, dan seterusnya, gitu. Setelah itu lakukan analisis. Output dari data analisis ini adalah market insight tadi, ya, wawasan pasar, ya. Bagaimana sih kondisi pasar, ya, gitu, ya. Jadi output dari riset pemasaran adalah market insight. Oke, kita masuk ke poin terakhir, itu terkait teknologi dan disrupsi bisnis. Ya, teman-teman mungkin udah tahu, ya, sekarang kita masuk ke industri 4.0, revolusi industri 4.0. Yang pertama mengenai ditemukannya mesin uap, kemudian ini ditemukannya listrik, ya, sehingga bisa melakukan mass production. Yang ketiga internet dan komputer, dan terakhir adalah digitalisasi, gitu, ya. Perkembangan teknologi berdampak pada peluang dan tantangan pada bisnis. Jadi tentu ada faktor, ada dampak negatif dan ada dampak positif. Entitas bisnis harus dapat beradaptasi dan berkolaborasi dalam kurung agile untuk keberlanjutan usaha, ya. Jadi ini mengapa pebisnis itu harus agile, harus tangkas, ya. Harus tangkas, harus bisa beradaptasi dan juga bisa berkolaborasi. Supaya apa? Supaya usahanya tetap berkelanjutan. Disrupsi adalah gangguan dalam industri bisnis yang diakibatkan oleh perkembangan teknologi, ya. Jadi teknologi saat ini itu sangat cepat berkembang, ya. Sangat cepat berkembang, sangat cepat berubah. Perubahan itu sangat cepat, sehingga banyak perusahaan harus melakukan transformasi digital untuk tetap tumbuh pada era digital revolusi industri 4.0, ya. Jadi ada teknologi, kemudian teknologi tersebut mengganggu
proses bisnis yang ada selama ini yang mungkin belum digital ya, yang mungkin belum digital, sehingga perusahaan-perusahaan itu harus melakukan transformasi digital pada proses bisnisnya atau bahkan pada model bisnisnya. Supaya apa? Supaya dia bisa berkelanjutan ya. Kenapa? Karena perusahaan yang tidak bisa beradaptasi akan ditinggalkan pelanggan dan kemudian mengalami kebangkrutan ya. Contohnya perusahaan yang dulu sangat besar namun dalam waktu relatif singkat hilang dari persaingan bisnis ya. Jadi ya ada beberapa contoh, misalnya perusahaan-perusahaan yang menurut kita sangat besar tapi ternyata saat ini sudah tidak ada lagi gitu ya, sudah bangkrut. Nah, ini contohnya perkembangan teknologi. Nah, ini awalnya misalnya ada perkembangan teknologi digital seperti AI, IoT, RPA ya, RPA. AI ini adalah Artificial Intelligence, IoT Internet of Things, RPA Robotic Process Automation ya. Nah, perkembangan teknologi digital ini akan mempengaruhi konsumen sehingga terjadi perubahan perilaku konsumen. Sekarang konsumen itu cenderung untuk melakukan segala sesuatu secara digital. Nah, perusahaan-perusahaan yang menjadi pelopor digitalisasi ataupun yang pengikut ya, yang beradaptasi, contohnya perusahaan teknologi ya, itu followernya misalnya perusahaan yang non teknologi yang tadinya belum digital, kemudian dia dengan cepat beradaptasi dan berkolaborasi sehingga dia bisa mengikuti tren yang ada saat ini ya. Jadi perusahaan pelopor dan pengikut yang beradaptasi dapat bertahan. Kenapa? Karena konsumennya ingin digital. Kalau perusahaan tidak digital maka akan ditinggalkan oleh konsumennya gitu ya. Nah, perusahaan yang gagal beradaptasi akan mengalami kebangkrutan. Nah, jadi bagaimana teknologi ini selain berhubungan dengan langsung dengan bisnis kita, tapi dia juga berhubungan dengan konsumen yang menjadi pasar kita gitu ya. Perubahan teknologi akan berdampak pada perubahan perilaku konsumen, sehingga selera konsumen akan berbeda. Dan kalau perusahaan tidak bisa menjawab atau menyesuaikan dengan selera konsumen, maka dia akan ditinggalkan oleh konsumen dan mengalami kebangkrutan gitu ya. Baik, kita masuk ke bagian take away ya. Kesimpulan, entitas bisnis harus memperhatikan lingkungan ya dalam membuat keputusan bisnis. Nah, ini penting ya, lingkungan itu harus diperhatikan oleh entitas bisnis dalam membuat keputusan bisnisnya. Terdapat 4 aspek yang mempengaruhi keputusan bisnis. Yang pertama, aspek sistem ekonomi ya, terkait aspek politik dan pola persaingan. Ya, tentu kita dalam sistem ekonomi sosialis dengan liberalis itu kan berbeda ya. Perpolitikannya seperti apa, persaingannya seperti apa. Kalau di sosialis kita kan bersaing dengan pemerintah. Nah, itu kan agak sulit ya. Sementara di sistem ekonomi liberal kita kan bersaing dengan perusahaan-perusahaan swasta yang lain gitu ya. Itu mungkin kita bisa berkompetisi. Yang kedua, aspek perilaku konsumen. Tren yang diminati konsumen dan segmen pasar. Nah, ini kita harus bisa melihat konsumen pengennya seperti apa sih gitu ya, terkait dengan needs and wants tadi. Yang ketiga, analisis pasar untuk mengetahui peluang dan tantangan bisnis. Karena kita butuh data yang faktual atau data yang real ya tentang kondisi pasar kita. Yang keempat, aspek teknologi terkini yang memberi dampak positif dan negatif pada bisnis ya, tadi teknologi ya. Kalau kita bisa memanfaatkan teknologi, kita bisa mengambil keuntungan dari teknologi tersebut. Kalau kita tidak bisa memanfaatkan, ya bisa jadi konsumen akan meninggalkan perusahaan kita gitu ya. Jadi ini merupakan kesimpulan dari materi kali ini atau take away tentang lingkungan bisnis. Nah, berikut ini adalah bacaan-bacaan tambahan ya, referensi yang bisa teman-teman baca kembali. Dan sekarang kita masuk ke sesi tanya jawab. Terima kasih. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.